Bagaimana tawakal kita menghadapi virus corona ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana fa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "la yusibana," tidak ada yang akan dapat menimpa pada diri kita, illa ma qad katabahu Allahu lana, kecuali apa yang sudah dituliskan oleh Allah untuk kita. Maknanya apa yang menimpa kita adalah sudah takdir, sudah termaktub di Lauh Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah catat siapa yang bakal terkena virus corona dan siapa yang terselamatkan. Namun tetap kita memohon perlindungan kepada Allah untuk dihindarkan dari virus corona. Namun bila seseorang tertimpa, maka yakinlah itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kejelekannya. Orang yang tertimpa sesuatu ujian dari Allah, selalu dia sesungguhnya, sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, hiya rahmah, sesungguhnya itu rahmat Allah, bukan orang hamba-hambanya. Karena Allah mengampuni dosa-dosa orang yang beriman dengan ujian dan cobaan yang Allah timpakan, baik itu virus corona atau penyakit wabah lainnya. Maka tidak perlu kita kemudian menjadi jelek dan sebagainya, meskipun asalnya dari negeri kafir. Tapi kita tetap berlindung kepada Allah untuk dihindarkan dari segala keburukan. Yang pertama itu ayat ini, huwa maulana, Allah lah pelindung kita. Allah pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hendaknya hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu berserah diri kepada Allah. Yang kedua, kita harus meyakini apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, la adwa wala tirota. La adwa wala tirota. Tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya kesialan pada sesuatu. Maknanya apa? Penyakit, hakikatnya penyakit itu sendiri tidak bisa menularkan kepada orang lain, tidak bisa. Kalau penyakit itu bisa benar menularkan dirinya kepada orang lain, maka hari ini negeri Cina sudah habis. Karena penyakit itu dengan sendirinya akan menularkan kepada yang lainnya dan tidak ada hentinya. Namun kenyataannya mereka tidak semua yang bermualah bersentuhan kemudian terkena. Karena hakikatnya maknanya apa? Siapa yang terkena tular itu karena takdir dan karena kehendak Allah. Dengan takdir dan kehendak Allah. Jadi penularan itu terjadi bukan karena penyakit itu sendiri yang menularkan, yang menjadi sebab penularan, tapi karena kehendak Allah yang Allah menghendakinya dengan hikmah dan keadilannya. Dan semua yang datangnya dari Allah pasti baik. Wal khairu kulluhu fi yadayhi. Segala kebaikan itu ada di tangan Allah. Wasyarru laisa ilaihi. Sedangkan keburukan tidak boleh dinisbatkan dan tidak dinisbatkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita tetap wajib waspada dan tetap harus menjaga diri, membatasi dari persentuhan dengan orang-orang yang terindikasi terkena virus. Kenapa? Karena Nabi juga bersabda, firru minal judami kafirorikum minal asadi. Larilah kalian dari penyakit kulit yang menular seperti lepra dan sejenisnya, seperti larinya kalian dari singa. Di sini berkenaan dengan apa? Bahwa kita tetap diperintahkan untuk bersikap waspada, menjaga diri dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya penularan yang terjadi dengan kehendak Allah. Dan sikapnya bagaimana? Nah, sikapnya seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Abdurrahman bin Auf
yang meriwayatkan hadis ini mendapati kaum muslimin sedang bermusyawarah tentang perkara yaitu wabah menular yang menggejala di Irak. Kemudian mereka saat itu sedang menuju Irak, terjadi dialog panjang antara mereka sampai akhirnya karena tidak mendapati dalil dari Al-Quran maupun sunnah yang mereka hafal sebelum datangnya Abdurrahman bin Auf, sampai akhirnya Umar bersikukuh untuk kembali. Tapi ada sebagian sahabat, saya lupa namanya, termasuk sahabat senior, kalau nggak salah Abu Ubaidah ibnu Jarrah, kalau nggak salah, beliau katakan, kenapa engkau lari daripada takdir Allah? Artinya kita tawakal saja, kita berangkat. Di mana tawakalmu? Seolah-olah seperti itu. Kata Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Kita pulang, kalau terjadi pulang menjadi takdir Allah, bukan? Maka kata beliau, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya. Maknanya kita berusaha menghindar. Maka itulah yang diambil, sikap yang diambil oleh Umar ibn Khattab, meskipun masih terjadi perbedaan pendapat. Tapi karena ketika Amirul Mukminin Umar ibn Khattab telah mengambil keputusan, maka mereka pun mengikuti Umar. Pada saat mereka mau bergerak, datang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian beliau menanyakan ada apa, disampaikan ceritanya, kemudian beliau mengatakan, sungguh aku memiliki ilmu tentang hal ini. Artinya aku ada riwayat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan masalah ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila di suatu negeri terdapat tertimpa suatu penyakit mewabah, maka janganlah kalian datang kepadanya, fala taqdumu alaiha. Kalau ada penyakit wabah menimpa satu kaum, jangan kau datang kepada mereka. Wa inna nazala biqaumin wa anta fihim fala takhruju minha. Kalau negeri itu ditimpa, kau mendengar suatu negeri ditimpa penyakit wabah menular dan engkau berada di dalamnya, jangan engkau keluar dari negeri itu. Maknanya selagi kita melihat kemungkinan untuk, maka yang dilakukan oleh pemerintah dimanapun termasuk Saudi, langsung membuat penyeterilan tempat, yaitu tidak mengizinkan orang-orang yang kemungkinan terduga terindikasi ataupun potensi terindikasi, dilarang untuk memasuki wilayah beliau, dan yang di dalam segera diamankan untuk tidak terjadi penularan yang lebih. Demikian pula sebenarnya sikap kita di sini juga, alhamdulillah pemerintah mudah-mudahan dengan pertolongan Allah mereka dapat menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan mengisolasi mereka yang terindikasi terkena penyakit virus, dan kita diberikan yaitu perintah untuk mensikapi dengan baik dan wajar, yaitu menjauhkan diri dan membentengi diri, atau dengan menjaga imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita, kemudian menjauhi dari hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya penularan ataupun mudah untuk terjadi penularan. Hal-hal yang selama itu hal-hal yang bisa menghindarkan dari keburukan, tidak apa-apa dilakukan. Seperti Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan sendiri mengatakan, bila memang kita memandang ada kemaslahatan untuk menghindari terjangkitinya penyakit itu, maka tidak usah salaman, tidak mengapa, misalnya seperti itu. Bila di satu daerah memang di situ sudah terduga terjangkiti, tapi jangan berlebihan, karena kita meyakini tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Tetap waspada, tapi jangan sampai menyebabkan kita bersikap berlebihan, akhirnya borong masker yang lain nggak dikasih, sehingga masker kehabisan di semua tempat, dimanfaatkan oleh orang-orang yang oportunis, dinaikkan harganya sehingga satu dus yang tadinya cuma paling berapa 35.000 sekarang sampai 300. Naudzubillah. Ini kan satu kegilaan yang berlebihan. Jadi ya sikap kita adalah tadi berpegang kepada prinsip-prinsip bahwa kita tetap berjaga-jaga diri, berwaspada, tapi jangan berlebihan. Kalau sudah maka kita kalau mengetahui di daerah sana misalnya terkena, jangan ke sana.
Daerah sana sudah terkena, kita hindari, jangan sampai ke sana, sehingga kita menjaga diri, membatasi. Dan upaya yang dilakukan ini semua adalah untuk minimalisasi, peminimalisasian agar tidak menyebar lebih luas. Dan dengan demikian kita berharap itu segera selesai. Di samping kita mari senantiasa berdoa kepada Allah agar penyakit ini, virus ini segera diangkat. Dengan cara apa? Bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ma nazala bala'un bi qaumin illa bi dzambin wala rufi'a illa bi taubatin." Bahwa tidaklah suatu musibah menimpa satu kaum melainkan pasti karena suatu dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat dari suatu kaum kecuali dengan mereka bertaubat kepada Allah. Maka kita banyak-banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah agar penyakit ini segera dihilangkan, diangkat dari negeri kita dan dari negeri kaum muslimin lainnya. Hadza wallahu taala a'lam.